Dengar suara saya? Terdengar Mbak? Terdengar, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Binta Rizka. Saya akan membantu jalannya acara pada hari ini, yaitu mentoring program kurikulum yang kedua. Untuk yang ideation nanti akan mendapatkan materi tentang design thinking and business model concept, sedangkan untuk yang kategori growth nanti tentang product market fit and iteration product management. Materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh uh, kita panggil saja Pak Hadi, yaitu beliau adalah founder dan CEO of Kilap Global Group. Begitu muda, beliau sudah berhasil untuk mendirikan startup yang bisa bertahan sampai hari ini. Selain di PT Kilap Global Group, Kak saat ini juga bekerja di PT Dasar Cloud Bersinar sejak 2023 sampai dengan hari ini. Beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi, misalnya di HIPMI, di Tangan di Atas Entrepreneur Community, juga mahasiswa Wirausaha Entrepreneur Club, berusaha FPU di Entrepreneur. Aktif juga dalam beberapa penghargaan, juga telah diraih, misalkan National Brand Excellence Award untuk PT Kilapnya Top Customer Satisfaction Award 2024 dan otomotif kategori. Juga sebagai pembicara dalam beberapa event entrepreneur karena memang concernnya di bidang tersebut. Oke, sebelum kita menyapa dan menerima materi dari Kakak Hadi Rasad, sebelumnya kita perdengarkan dulu sambutan dan arahan dari Kepala Subdirektorat Pusat Pengembangan Entrepreneur, Startup dan Inkubasi, Direktorat Inovasi Kawasan Sains dan Teknologi Universitas Brawijaya, kepada Bapak Indang Purwakta Nur Alam, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke sesi kedua dari inkubasi bisnis. Saya berharap kita bisa mengikuti rangkaian yang sudah ditetapkan. Teman-teman bisa mendapatkan ilmu dan juga sharing pengalaman dari Mas Habi. Mas Habi termasuk startup yang sukses juga, hasil binaan dari dulu di BIIW. Sekarang karena sudah berubah menjadi DIKST, maka komunikasinya terjalin dengan cukup bagus dengan kami di DIKST. Terima kasih juga Mas Habi atas kontribusinya selama ini terhadap startup di Brawijaya. Beberapa teman Mas Habi yang cukup sukses, Asyaf dan juga Taufik, juga banyak komunikasi dengan kita. Hari ini Mas Habi akan menyampaikan materi sebagaimana yang pernah Mas Habi alami di Kilap Premium, dan ternyata pengalamannya cukup bagus dan memaksimalkan pendanaan yang diberikan di awal cukup baik, sehingga saya berharap nanti teman-teman dari startup juga bisa menyimak dengan seksama. Mas Abi, ini teman-teman startup ada yang masih levelnya ide, ada yang sudah punya produk awal MVP, sehingga nanti saya berharap Mas Abi juga punya sharing yang cukup membuat peserta bergairah untuk melanjutkan bisnisnya. Kalau mau sharing-sharing langsung dengan Mas Habi, bisa datang ke store-nya, experience store-nya di Shell, di Suhat. Insya Allah Mas Habi ada di situ juga. Oke, terima kasih Mbak Bintang. Selamat mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ina atas sambutan dan arahannya. Kemudian selanjutnya kita langsung kepada narasumber hari ini, yaitu Pak Habi. Ini Indonesia yang sudah
cukup hebat untuk bisa terus mempertahankan usaha di bidang startup. Begitu kami persilakan untuk Pak untuk berbagi info sekaligus pengalaman kepada teman-teman. Tadi kemudian teman-teman kalau akan melanjutkan sama seperti kami. Dipersilakan. Ya, Pak Habib, kami persilakan. Oh ya, mohon maaf suaranya agak kurang jelas tadi. Oh ya, ini udah dimulai berarti ya? Yes, monggo. Oke, saya izin share screen dulu ya. Oke, bentar. Kok udah langsung ke sini nih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, selamat pagi. Nama saya Habi. Saya salah satu binaan inkubasi dari UB juga. Saya lupa persisnya tahun kapan. Saya kemarin wisuda tahun 2023, jadi saya mungkin merasa agak tua sekarang. Nah, kebetulan kemarin diminta sharing-sharing ya sama teman-teman dari inkubasi juga ke anak-anak UB. Nah, ini saya bertanya-tanya nih kemarin ke mereka. Kira-kira siapa audiensnya? Apakah orang yang udah punya bisnis? Apakah orang yang punya ide? Nah, ternyata nyampur. Dan kebetulan materi yang dibawakan adalah design thinking, product market fit. Jadi, semoga saya bisa sharing-sharing nanti dan bisa dapat teman-teman pelajari ya, insight-insight atau pelajaran yang mungkin akan saya berikan, seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan buat teman-teman nih, boleh dijawab di kolom komentar. Anggap aja nih, ada orang di jalan ngasih kalian $1 juta ya, 16 miliaran lah ya. Kira-kira apa bisnis yang mau kalian jalanin? Coba boleh tolong di komen di kolom komentar. Anggap aja ada orang yang baik hati nih ngasih duit. Kira-kira kalian mau bisnis apa kira-kira? Oke, ada yang mau jawab mungkin di kolom komentar? Silakan teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini ya. Iya, oke. Bisnis SaaS, oke, software as a service ya. Oke, apalagi ada yang lain selain bisnis SaaS? Mungkin ada yang mau bilang jualan cilok, somai, is oke juga. Di dunia pangan, karena saat ini pangan kebutuhan fundamental, brand aparel, oke. Kesehatan, rumah sakit, oke. Nah, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Kan dari jawaban 4 ini bagus-bagus semua, dari 5 ini bagus-bagus semuanya. Cuman ada satu hal yang mungkin perlu kita pelajari. Berbisnis SaaS, berbisnis brand apparel, berbisnis hospitality, kesehatan, dunia pangan, itu tuh untuk siapa? Karena sebenarnya produk market fit itu dimulai dari adanya market. Kalau kamu bisa belajar untuk memikirkan pasar terlebih dahulu, kamu akan memberikan satu langkah lebih maju dibandingkan sebagian besar orang yang memulai bisnis atau startup. Jadi eranya tuh udah bukan kayak kita bikin produk dulu, kemudian kita berharap market bakal nerima, itu enggak. Eranya tuh udah marketnya butuhnya apa, ya udah kita sediakan produk yang kira-kira cocok dengan kebutuhan market tersebut dengan keunggulan yang lebih tinggi dibandingkan pesaing yang sudah ada. Jadi dengan memahami pasar terlebih dahulu, kalian bisa nih membangun sesuatu yang nggak diinginkan, menghindari membangun sesuatu yang sebenarnya itu nggak diinginkan oleh pasar. Nah, perkenalan dulu, nama saya Habi. Sekarang saya CEO dan founder di Club Global. Kalau saya sekarang kebetulan passionate sekali untuk membahas berbagai hal mengenai produk marketing dan juga
otomotif. Dan saat ini Kilat Global itu udah berjalan hampir 9 tahun. Ini bisnis sebenarnya dimulai dari sebelum masuk kuliah ya, sebelum saya ke Malang, ini saya sudah mulai, sampai sekarang alhamdulillah masih awet, karena memang saya cukup fleksibel ya buat adaptasi ke market. Fleksibelnya dalam artian gimana tuh? Nanti saya ceritain. Nah, ini saya ceritain dulu sekilas perjalanan produk market fit. Jadi sebenarnya produk market fit itu kalau secara diagram itu tuh bukan satu-satunya hal yang penting gitu. Bukan satu-satunya hal yang oh oke kita produk market fit nih terus sudah selesai. Itu enggak. Karena sebenarnya dalam bagan itu tuh banyak sekali fit-fit yang lain, entah produk channel fit, channel sama model fit, model sama market fit. Kalau channel ini nih berhubungan sama di mana produk ini akan dipasarkan. Entah mungkin Indonesia, mancanegara, channel-nya mungkin melalui sosial media, atau misalkan yang B2B cocoknya pakai LinkedIn, TikTok. Nah, ini nanti dibahas karena produk market fit ketika kita udah nemu positioning-nya seperti apa, nanti kita akan bisa nih ngejamah kira-kira channel sama modelnya seperti apa. Kalau model ini nanti beda-beda juga. Kalau tadi mungkin yang SaaS subscription service mungkin. Kalau yang produk mungkin nanti bayar ketika produknya udah dibeli, B2C, B2B dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita khusus akan membahas mengenai market dan produk fit. Ketika udah ketemu marketnya, baru kita bicara produknya. Nah, ini agenda kita kira-kira perkenalan bisnis dan juga step membangun produk market fit. Nah, ini adalah bisnis saya. Ini adalah Kilat Global. Jadi kita itu adalah produsen distributor brand juga. Khusus produk-produk pembersih yang ada di rumah tangga. Jadi memang visi kita itu pengen jadi, apa ya, Ise Johnson dari Asia gitulah ya. Jadi kita pengen sediain semua produk-produk dan tools pembersih, mulai dari garasi, ruang tamu, dapur, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk 3 tahun ke depan kita pengen fokus banget di, otomotif gitu. Oleh karenanya kita sangat fokus di brand-brand otomotif. Saat ini sekarang ada 5 brand, dan 3 brand di antaranya adalah, yang bergerak di bidang otomotif. Ada Kilat Premium, Purfresh, dan Binteles ini. Nah, monggo kalau ada yang mau mampir nanti bisa ke kantor atau bisa ke store juga. Nah, gimana sih dulu mulainya journey-nya dalam menemukan produk market fit? Dulu jujur karena kita modalnya nggak banyak ya, saya mulai itu dari $19. $19 itu 300.000 ya. Ini slide presentasi saya kemarin. Orangnya pakai bahasa Inggris, jadi ya udah kita kasih pakai bahasa Inggris biar lebih paham. Kita mulai dari 300.000 dan mulainya itu dari motor ini. Ini motor dikasih ayah waktu itu. Saya sempat kuliah setahun di Madura. Kemudian saya sayang banget sama motor ini karena emang saya hobi otomotif dari kecil. Dari SD itu saya udah belajar buat berbisnis dari kelas 3 SD. Saya jualan nyetak covernya buku, dijual 2.000-an waktu itu. Dan saya memang suka gambar mobil, motor, dan imagining suatu saat aku bisa pakai motor atau mobil yang lebih proper lah. Jadi di sini aku dapat motor, kebetulan 8 juta harganya, dan saya rawat 6 bulan kemudian ternyata jadi rusak. Dan ketika rusak, saya wondering kira-kira kenapa ya kok bisa rusak? Oh ternyata ada beberapa kandungan yang berbahaya, yang nggak boleh itu tuh dipakai di motor secara terus-menerus. Karena ini nih rusaknya setelah 6 bulan pakai, gitu. Nah, akhirnya saya ngelihat tuh peluang, oh kok kayaknya ada gap ya. Karena dulu brand yang bagus itu harganya 300 ribuan, 250, 400 ribuan. Sedangkan saya yang mahasiswa kan nggak ada duit ya untuk itu. Akhirnya saya coba berpikir gimana caranya bisa punya produk yang berkualitas, namun harganya bisa tetap affordable. Apakah saya produksi sendiri? Enggak. White label. Kalau teman-teman baru memulai bisnis, terutama tentang produk, jangan kepikiran langsung produksi dulu. Kecuali memang kemampuannya di situ ya. Karena antara produksi, distribusi brand, itu tuh semuanya beda skill. Distribusi brand itu tuh butuh skill marketing yang kuat. Kalau produk itu tuh butuh skill operation yang lebih kuat lagi. Dua-duanya itu sama-sama membutuhkan apa ya? Heavy attention lah, perhatian yang lebih lah, apalagi kalau modalnya kecil. Nah, semuanya kita lakuin sendiri. Ini saya foto di kos saya. Ini saya dulu ngekos di Sumbersari.
Mungkin kalau ada yang tahu Sumber Sari, ya dulu di sini entah gang berapa aku lupa, cuman aku pakai sumur dulu buat foto ini, dan ini adalah logo saya pakai Word Art dulu ya, kalau di Microsoft Word tahu nggak yang keramik itu, kita tempelin di sini. Tapi ya it works. Dulu kebetulan kanal pemasarannya belum sampai sekarang. Jadi dulu kita pasarin di Facebook, Instagram juga masih nggak terlalu yang serame itu. Jadi kita cepat dapat traction-nya pada waktu itu. Dan saya belajar semuanya otodidak. Ayah saya bantuin after pulang kerja. Ayah saya jadi PNS ya, kebetulan dia sekolah. Dia jadi guru di salah satu SD di Bangkalan sana. Dan kebetulan dulu juga nggak ada JNT sama si Cepak dan lain lah. JNE juga nolak ya dulu, jadi saya cuma bisa ngirim produknya pakai pos. Nah, dan ini traction kita sekarang, di beberapa produk kita udah jadi nomor 1 di Shopee sama TikTok, di online marketplaces, kemudian produk kita udah terjual lebih dari 1 juta pieces, dan distribution point kita udah 120 lebih saat ini. Sosial media kita udah lebih dari 1 juta juga, ini belum update. Nah, ini salah satu buktinya ya. Ini untuk kategori toko sempat turun ke 4, ada yang juga 2, dan mungkin gimana sih caranya kita bisa melakukan itu? Aku selalu mulai dengan ultra niche market. Apa sih ultra niche market? Ultra niche market itu adalah market yang benar-benar spesifik. Ini katakanlah nih, aku jualan, pengkilap nih misalkan. Kalau aku cuman bilang aku jualan pengkilap untuk pengguna motor dan pengguna mobil, yang ada, aku dilahap habis-habisan sama, brand besar. Udah tau lah ya brand besar itu siapa, yang ada di Indomaret, yang ada di Hypermart, dan lain sebagainya. Kalian mungkin udah tahu semua. Dan brand besar itu, budget marketingnya kan gila-gilaan ya, miliaran. Saya yang cuma 300.000 bisa ngapain gitu kan ya. Makanya kita startup-startup ini harus pilih ultra niche market yang punya potensial scale-nya. Jadi bukan ultra niche yang nggak ada marketnya ya, tapi ultra niche tapi punya scale-nya itu lebih gede lagi. In this case, dulu Kilap itu memulainya kita ke anak-anak motor dulu. Anak-anak motor yang seperti apa? Anak-anak motor yang hobi merawat helm dulu. Jadi spesifik banget, hobi merawat helm. Jadi aku dulu masarinnya ke helmet-helmet lover. Pecinta helm, bayangin ada loh pecinta helm gitu kan ya. Habis pecinta helm kemana? Kita ke anak-anak matic yang suka modif motornya. Sangat-sangat spesifik. Tapi ternyata potensial skill-nya ada, masif gitu loh. Pengguna motor dan mobil di Indonesia banyak. Nah, buat teman-teman, silahkan dicari. Misalkan jualan produk skincare untuk apa? Kebutuhannya apa? Itu harus spesifik. Karena di zaman sekarang, kalau kita bilang skincare yang bisa menyembuhkan jerawat lah, anti-acne lah, dan lain, misalkan ya ini untuk skincare, itu nggak bakal works ya, susah buat works, unless kalian punya payung brand yang gede atau disokong oleh orang yang gede juga di belakang. Cuman kan itu modalnya nggak murah, kecuali kalian punya network, gitu kan. Nah, kita mulai dulu tentang produk market fit. Jadi produk market fit ini, aku di sini asumsikan teman-teman, sorry, yang punya ide mungkin bisa dibayangin dulu, yang udah punya produk mungkin bisa disimak juga. Jadi kita mulai dari planning dulu. Nah, di planning ini ada beberapa bahasan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Yang pertama adalah tentang hero produk, kemudian bikin target based on goals teman-teman, dan iteratif. Jadi subtopiknya seperti itu. Nah, ini adalah data fiktif teman-teman. Saya udah ganti semua angkanya sama semuanya biar apa ya? Ya ini namanya konfidensial ya. Tapi ini buat pembelajaran aja sama teman-teman. Di sini aku kasih contoh beberapa produk dari Kilap Premium. Ada sekitar 6 produk dengan kategori cleaning, aksesoris, protecting, udah 3 kategori itu aja. Nah, kalau teman-teman lihat dari sini, mana hero produknya kira-kira? Nah, kalau di sini jelas hero produknya yang pertama adalah apa nih? Metal polish. Betul. Hero produk di sini yang pertama adalah metal polish. Kenapa? Ya simple, karena produk sold-nya paling banyak dan dia menguasai 37,5% dari total penjualan. Nah, kira-kira kalau kalian adalah saya,
apa yang akan kalian lakukan untuk hero produk ini? Nah, dia hendak kemaskan, oke, benar. Nah, jadi, Di ketika kita gimana gimana? Iya. digedein budget marketingnya, Mas. Nah, betul. Jadi karena ini adalah produk yang paling besar, tentu kita sebagai owner pengennya produk yang jadi hero ini kita gedein budget marketingnya, kita gedein semua upaya kita supaya menjadikan ini sampai ke market share tertentu. Nah, berarti apa yang kita unggul? Kita lihat di sini adalah kategori cleaning, sedangkan protecting yang mana itu pengkilap sama restorasi ternyata nggak begitu bagus. Dari sini kita simpulkan, banyak ya sebenarnya kesimpulan kalau kita melihat hero produk. Oh, antara kita bisa naikin yang mental policy ini untuk kita push budget marketingnya, mungkin 30% dari budget ads, 30% dari budget affiliate semuanya, atau, kita push untuk produk yang cleaning. Cuman di sini ada pertanyaan, kenapa kok cleaning yang hydrogel ini penjualannya paling sedikit dengan sales hanya 5%? Berarti di sini ada sebuah tanda tanya gitu kan ya. Nah, tapi apakah dengan cara kita melihat produk yang paling tinggi penjualannya aja itu udah bisa dikatakan wise? Belum tentu, teman-teman. Jadi kita lihat lagi, kita harus bikin target itu based on goals. Mau naikin omset, atau mau naikin profit, atau mau naikin yang lain gitu kan ya. Nah, kalau mau naikin profit, tentu kita pilih yang profitnya paling gede. Di sini kita bisa lihat tetap ya, profit paling gede itu Metapolis. Makanya di sini fix kita mau naikin yang Metapolis aja, seperti itu. Nah, sedangkan kan kategorinya kan cleaning ini lumayan maju ya kalau di produk ini. Tapi kok kenapa ya hidrogel ini paling sedikit gitu kan ya? Padahal profitnya juga nggak dikit-dikit amat gitu ya, tapi kok dia ada di urutan terakhir. Nah, kita lihat lagi akhirnya. Aduh. Di sini, di kategori cleaning, ini kita asumsikan semua produknya dirilis Januari 2025 ya. Berarti sekitar 7 bulan yang lalu, kalau sekarang bulan Juli ya, benar ya? Kemudian kita buat average-nya ternyata per bulan terjualnya cuma 157. Nah, ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama nih, kalau kita lihat dari average per bulannya, kita bisa lihat bahwa produk sold-nya itu kurang menjawab pain point customer. Jadi orang cari nih, hidrogel ini adalah pembersih jamur kaca ya BTW teman-teman. Orang cari nih pembersih jamur kaca, kita come up dengan solution yang mungkin belum ada di pasaran, tapi ternyata orang belum butuh itu. Ketika kita udah edukasi juga ternyata belum, apa ya, belum concern ke sana lah. Yang pada akhirnya ternyata ngeflop, cuman 157. Orangnya juga cuman lihat-lihat doang, akhirnya produk sold-nya rendah. Kemudian kita lihat lagi di sini, retention rate-nya kok cuman 4% ya? Yang lain itu di atas 10% semua, ini kok 4% doang, kenapa kira-kira kok retention rate-nya rendah gitu kan ya. Nah, ini kita bisa kilas balik lagi, produk sold rendah itu biasanya kita bisa lihat, top funnel-nya itu kurang naik. Dalam hal ini adalah, awareness-nya, kemudian pain point-nya nggak menjawab, dan lain sebagainya. And in this case, kalau produk kurang perform, berarti, kalau retention rate-nya kurang, berarti produknya kurang perform. Jadi 157 orang per bulan ini, ketika membeli produk kalian, itu tuh nggak balik. In this case, kalian bisa hitung sendiri, seberapa lama sih, produk kalian itu dibeli lagi oleh customer. Misalkan kalau produkku tuh 3-6 bulan. Nah, kita lihat 3-6 bulan, ternyata retention rate-nya nggak ada, gitu kan. Cuman 4%. Berarti ada yang salah, karena customer itu nggak semuanya komplain, teman-teman. Ada silent customer dan itu yang berbahaya. Dan customer yang silent ini, itu tuh nggak ngasih masukan, nggak ngasih saran, tapi tuh dia nyebarin hal buruk ke teman-temannya yang mau beli gitu kan ya. Misalkan ada teman, "Oh aku mau beli hidrogel nih." "Oh jangan, aku pakai nggak ngefek," misalkan kayak gitu. Yang akhirnya jadi word of mouth tapi yang buruk. Nah di sini kita jadikan sebagai titik perbaikan kita ke depannya. Untuk si 4% ini, karena kita mau naikin kategori cleaning nih sebagai campaign kita ke depannya. Ada apa ya? Oh, ternyata nggak ngefek. Oh, ternyata produk ini tuh kurang bagus buat kaca. Oh, ternyata bikin rusak dan lain sebagainya gitu kan. Nah,
Ini adalah, tentang planning-nya. Jadi kalian memilih produk apa aja sih yang kira-kira bakalan kalian cocok untuk kembangkan lagi. Nah, ini kan dari data, perusahaan kalian sendiri misalkan. Tapi kalau untuk yang masih ideasi gimana? Nah, jadi kalau untuk yang masih ideasi, kalian bisa nih pakai data scraping tools. Kalian cek di Google atau data-data scraping di TikTok sama Instagram, nanti aku japri aja kalau ada yang penasaran. Eee, Kalian bisa cek aja kategori apa sih yang winning dari misalkan skincare, kategori apa sih yang winning dari sport, kategori apa sih yang winning dari ini, apa sih yang lagi tren gitu kan ya, apa sih yang punya potensi dengan secara growth-nya itu tinggi, itu semuanya ada tools-nya teman-teman. Kalau kalian masih ideasi, tapi kalau kalian udah punya produk, kalian bisa takar sendiri kira-kira brand kalian itu tuh kuatnya di mana. Karena brand itu udah lebih complicated lagi ya, karena kadang orang itu asal brand itu ngeluarin apa aja mereka beli gitu loh. Jadi udah persepsi banget dan kepercayaan gitu. Tapi kalau masih ideasi, kalian bisa mulai pakai data scraping tools dan lihat mana market yang paling bagus, coba kalian pilih, coba kalian riset. Kalau marginnya bagus, kalau ternyata niche-nya masih ada, coba digas, kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke positioning sama pricing. Gimana sih cara kita ngeset pricing untuk sebuah produk? Nah, ini aku kasih contoh juga, lagi-lagi adalah, dummy ya, jadi bukan data realnya. Kalau kita lihat di sini, aku itu selalu nempatin kompetitor 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3-nya itu selalu direct, sedangkan 4 sampai 5-nya ini indirect. Untuk indirect ini kenapa dimasukin juga, Mas? Nah, indirect ini buat ngasih kita sebuah insight, buat ngasih kita sebuah masukan. Either itu adalah produk yang paling low atau produk yang, expensive ya. Jadi buat kita kasih standar gitu loh, oh ternyata produk yang lebih mahal itu batas harganya segini. Oh kalau produk yang lebih murah tuh batas harganya segini. Karena, customer itu sebenarnya udah punya persepsi gitu loh tentang produk kita sendiri. Nah, coba pegang produk masing-masing, kemudian tanyakan lagi lah, berapa sih pantasnya harga kita? Terus bersaingnya pantasnya sama siapa? Nah, ini adalah contoh data dummy-nya, in this case ada 3 kompetitor yang direct. Direct ini dikatakan dari apa? Dari price point-nya tuh mirip-mirip. Misalkan kalau di sini kelasnya itu adalah menengah ya. Menengah tapi yang udah premium ya produknya. Kalau yang mungkin rendah-rendah itu ada di bawah 45.000 misalkan. Dan di sini, habis itu kita setting lah, kira-kira, dengan positioning dan pricing yang mirip-mirip, apa sih yang bisa kita bikin beda? Ada di competitive advantage ini, kan marketing strategi dan produk offering-nya. Jadi kita coba dikulik di sini, kalau aku sendiri biasanya aku sangat mengulik produk advantage-nya, competitive advantage-nya. Karena sekarang itu menurut aku udah kurang relevan ya masalah minimum, viable product itu kan ya, MVP ya. Karena MVP itu kan berarti kayak produk minimum, untuk fitur yang bisa kita delivery ke customer gitu kan ya, produk working yang bisa kita delivery ke customer. Tapi pada kenyataannya, eee, in this era, nggak bisa tuh kita mulai kayak yang saya lakukan di 9 tahun lalu. Kalau dulu mungkin nggak banyak saingan, kita mulai aja cukup gitu kan ya, modal keberanian. Tapi kalau sekarang tuh butuh kepintaran teman-teman. Jadi, produknya tuh harus punya leverage tersendiri, harus punya kelebihan tersendiri, dan itu harus dicari memang, sebisa mungkin, jangan sampai enggak, kayak gitu. Nah, kemudian silakan ditanyakan lagi, kalau kalian misalkan nih udah punya produk, kalian mau main di range harga menengah misalkan, apakah GBM-nya tetap healthy, ataukah finansialnya bagus, taunya dari mana? Taunya kalian bisa browsing, cek standar GPM, GPM ini adalah gross profit margin, mungkin kalau mau lebih gampang juga kayak cost of goods sold juga. Jadi, gampangannya berapa sih biaya yang kalian keluarkan untuk setiap produk kalian yang terjual gitu kan ya. Misalkan kalau produk aku, GPM ini biasanya udah include sama fee marketplace, kemudian fee dari pembuatan produk sampai ke packing gitu kan ya, kardus. Tapi di sini aku tidak include-kan masalah, human, SDM ya, SDM, marketing, produk, research-nya dan lain sebagainya. Intinya di sini adalah COGS plus, fee-nya tadi ketika menjual produk. Nah, kalau kalian silakan dicari GPM-nya berapa, cuman saran aku, dicek dulu aja,
Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung industrinya. Kalau kalian itu supply ya, untuk barang-barang komoditas mungkin marginnya bisa lebih tipis, kecuali memang barangnya itu rare. Tapi kalau kalian produk, kalian bisa jual sesuka hati kalian, yang penting, positioning-nya pas gitu ya. Artinya positioning itu persepsi dari konsumen ya, entah dari packaging-nya, entah dari cara marketing kalian, kualitas kontennya, dan lain sebagainya. Saran aku sih harus lebih dari 2 kali lipat, karena itu kan baru produk ya. Kita belum ngomongin kalian mau scale up, misalkan mau ngegaji diri kalian, mau ngegaji orang lain, biaya marketing, kemudian ada ads kan, event, collaboration KOL dan lain sebagainya, belum lagi pajak kan ya. Nah itu kalian harus pikirin dari awal untuk produk ini, supaya bisa paham nih GPM-nya yang healthy itu seberapa. Nah kemudian kita lanjut ke step yang ketiga. Step yang ketiga ini kita berbicara, tentang gimana sih cara mendefine market dan juga gimana cara, kita mendefine sebuah produk. Nah, kita mulai dari market dulu ya. Market pada umumnya kita bagi menjadi 4. Ada kategori, problem, who, and motivation-nya itu seperti apa. Namun in this case teman-teman harus benar-benar, cek dalam bagian who dan, bukan who, sorry, problems dan motivation-nya. Kenapa? Kategorian who ini teman-teman pasti udah paham lah, kalian mau masarin produk itu ke siapa. Dan kategori ini sebenarnya, pertanyaannya bukan kita mau menempatkan kategori ini sebagai apa ya, tapi kita pengen tahu sebenarnya market itu mendefine produk kita itu ada di kategori yang mana. Jadi ini POV-nya adalah dari market, POV-nya dari customer. Namun yang paling susah memang kita dalam memetakan problem dan motivation-nya. Gimana caranya? Nah, aku kasih tahu. Nah, ini adalah contoh produk saya. Sekarang ada beberapa produk dan ini yang saya kasih contoh. Ini adalah pengkilap metal ya, pengkilap stainless untuk velg, untuk knalpot dan lain sebagainya. Dan so far sekarang udah nomor 1 juga di Cleaning and Care Fluids yang sedang trending dan high seller juga. Nah, gimana sih saya, metodenya kok bisa menemukan sebuah produk ini sehingga bisa menjadi best seller? Tentu aku pakai kerangka produk market fit gitu kan ya. Nah, in this case memang produknya ini sangat-sangat niche, tapi ternyata orang yang punya velcrum, orang yang bisnisnya di velg, orang yang, butuh ini dan nggak cuma anak motor ya, biasanya ibu-ibu pakai buat, apa ya, keran air yang berkerak itu juga bisa kadang-kadang, atau kursi yang stainless tuh kadang mereka pakai juga. Tapi memang, utamanya ke motorcycle owner. Saya define dulu, kira-kira, kategorinya ini dianggap apa? Salah ini belum diperbarui, sorry, kategorinya. Ini kita skip dulu yang kategori, tapi kita mulai dari, bentar, problemnya dulu ya. Problemnya, kalau kita lihat, udah banyak kan produk-produk sejenis di market. Produk-produk sejenis di market nih yang kayak di Indomaret, di bengkel, yang dari Jerman itu ya. Mungkin kalau anak-anak motor sama anak-anak mobil paham ya. Dan itu somehow ternyata ketika saya FGD, ketika saya ngobrol dengan mereka, ternyata bikin permukaannya itu menjadi, kasar gitu ya, menjadi nggak halus lagi gitu. Jadi, terlalu abrasif, sehingga bisa merusak permukaan velg sama knalpot mereka. Nah, kenapa kok permukaan velg sama knalpot ini disayang? Ini harga velgnya puluhan juta, Pak. Harga velgnya aja juga puluhan sampai ratusan juta. Jadi, is one of the part yang mereka sayangi lah, gitu kan. Kalau cuman besi biasa harga 100.000 mungkin jarang lah mereka taking care of. Cuman this one is mahal kan ya. Jadi mereka agak take effort untuk itu. Nah, dan motivasi mereka membeli adalah untuk prevent damage. Jadi kalau aku lihat anak-anak yang hobi sama motor dan mobil, itu tuh sangat takut benda kesayangannya ini baret, Pak. Benda-benda kesayangannya ini, kurang bagus lagi, kurang mulus lagi, gitu kan ya. Ya namanya anak motor sama anak mobil ya, kadang juga lebih disayang gitu sama pacar kadang-kadang gitu ya. Cuman nggak semuanya, tapi kan kayak gitu biasanya kan. Nah, jadi problem sama motivation ini perlu dikulik benar-benar. Nah, kalau dari aku tipsnya kalau kalian mager buat ngobrol, tapi jangan sampai sih ngobrol itu tetap perlu ya sama calon customer. Kalau aku sendiri
ngobrol itu biasanya pakai FGD. FGD itu aku biasanya sebulan sekali atau sebelum 40 hari sebelum produknya rilis, aku biasanya FGD. FGD yang namanya focus group discussion, kita ngobrol sama 5 orang sampai 6 orang. Jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan namanya webinar, Pak, bukan focus group discussion. Jadi di situ apa sih yang kita gali di focus group discussion itu, kita ngegali misalkan nih kita mau rilis sebuah produk pengkilap misalkan. Nah, dari pengkilap ini atau parfum lah ya misalkan, kita gali dulu nih, apa aja kira-kira parfum yang mereka biasanya pakai. Problem apa sih yang biasanya mereka punya untuk parfum ini. Dan biasanya problem ini harus kalian hati-hati ya teman-teman. Ada problem, ada pain point gitu kan ya. Kalau pain point itu tuh kayak sesuatu yang bener-bener mereka rasain gitu loh. Kalau problem, itu ya udah, "Oh ini ada masalah, simple, saya nggak suka sama itu," gitu loh. Kalau pain point ini more than that gitu ya. Misalkan nih, dulu Henry Ford membuat mobil ya. Kalau dulu Henry Ford itu mengabuli permintaan customer dengan problemnya yang, eee, kalau berpikirnya dengan cara kerangka problem, nggak akan ada mobil zaman sekarang. Karena dulu kan pakai kereta kuda ya, dan customer itu pain point-nya adalah problemnya adalah mereka pengen yang, lebih cepat gitu ya, lebih cepat untuk mengantar dan lebih efisien, kayak gitu. Kalau dia berpikir seperti itu, yang pastinya akan dirilis oleh Henry Ford pada waktu itu adalah kereta kuda yang lebih ringan mungkin atau kuda yang lebih cepat. Namun karena kita basis-nya adalah pain point di situ, kita ngelihat, oh customer ternyata, butuhnya ini loh, pain point-nya sebenarnya ini loh. Itu adalah masalah terbesar mereka loh. Dari situ akhirnya muncullah mobil, sesuatu yang lebih revolusioner. Jadi kadang, kita tuh harus paham intrik-intrik yang ada di customer kita semacam itu. Nah, kalau aku sendiri selain FGD nyarinya juga di marketplace. Karena aku produk gampang ya, misalkan kalian kalau ada yang punya produk elektronik, kalian langsung aja ke marketplace ketik produk apa sih yang cocok sama kategori kalian. Ketika misalkan nih aku cek pengkilap, sama kayak metode yang ini tadi ya, yang ini, cuman ini kita langsung ngecek ke ulasannya, karena kita mau lihat marketnya itu bagaimana. Kita cek di ulasan, kita langsung klik yang bintang 1. Bintang satunya itu rata-rata mengeluhkan tentang apa? Oh, misalkan kalau pembersih jamur kaca rata-rata mengeluhkan yang pertama misalkan kecepatan, jadi seberapa cepat produk itu bisa menangani masalah. Yang kedua keamanan, mereka takut produknya kacanya menjadi buram setelah memakai produk. Dari situ yang saya kulik-kulik terus sampai bisa menjadi sebuah produk yang cepat dan tidak merusak, kayak gitu. Simple sebenarnya buat kita dapetin insight dari market gitu. Kemudian kita lanjut ke dalam produk. Produk ini biasanya aku spend, banyak ya untuk core value, kemudian sama hook. Jadi core value ini mungkin bisa diibaratkan sebagai USP ya. Terus, time value ini seberapa cepat customer itu bisa ngerasain manfaat dari produk yang kamu bikin, dan stickiness ini gimana caranya customer itu bisa retensi lagi gitu ya. In this case, aku pengen teman-teman lebih fokus pada membuat core value-nya, gitu kan ya. Karena core value ini sangat-sangat penting kalau kalian mau stand out di market. Ini yang saya bilang tadi bahwa sekarang itu bukan minimum viable product lagi ya, I would say, tapi minimum lovable product ya. Produk yang dicintai oleh target market kalian. Gimana sih caranya, kita bikin produk yang memang fitur-fiturnya itu mereka suka gitu loh. Bukan fitur minimum yang penting, oh misalkan aku bikin pengkilap, yang penting komposisi A, B, C udah jadi, tapi nggak ada kelebihannya. Ya sama aja bohong, modalnya kecil, kelebihannya nggak ada, ya gampang dilahap oleh kompetitor. Makanya sesedikit mungkin perbedaan itu jauh lebih baik dibandingkan kita itu, ngedeliver hal yang minimum ke target market kita. Gitu. In this case, banyak kan ya metal polish yang lain di masyarakat, kalau aku kasih contoh tentang kilap ya. Cuman apa sih, core value yang aku kasih, aku punya mikro granula teknologi gitu kan ya. Jadi, mikro ini dia bisa membersihkan permukaan krom, tapi dalam skala yang lebih halus. Jadi finishing-nya itu tuh lebih mengkilap lagi. Karena kalau produk yang lain itu kasar, kasar banget.
karena kasar, nggak cocok kalau mereka itu, untuk velg hobi, untuk velg yang memang mereka sayang-sayang, yang mana tuh nggak rusak gitu loh, mereka cuman butuh maintenance. Ya akhirnya dengan adanya produk aku, yang punya value seperti itu, akhirnya stand out di market gitu kan ya. Dan aku bisa klaim itu tuh nggak ngerusak, gitu. Dan cara ngeyakininnya gimana? Banyak, karena itu nanti udah ranahnya ke GTM atau go to market strategi gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke product development. After kita udah finding nih, kira-kira market and produknya kita mau apa, kita udah tahu MLP-nya nanti seperti apa, market, kategori, problem, sampai core value-nya seperti apa, kita lanjut ke tahapan membuat sebuah, produk gitu ya. Nah, di tahapan membuat produk ini ada beberapa hal, dan ini khususnya produk FMCG ya, atau produk yang seperti aku, ini nih ada beberapa tahapan. Kalau di aku sendiri, aku mulai selalu dengan yearly theme atau goals-nya per tahun itu maunya apa. In this case, tahun ini aku pengennya ke market mobil fokusnya misalkan. Nah, kalau di produk teman-teman, kalian putuskan sendiri, dalam 1 tahun 2025 ini, kalian mau fokus ke market yang mana sih? Atau kalian mau fokus ke produk yang mana sih? Itu coba kalian define dulu. Karena nantinya output dari ini adalah produk release plan. Produk release plan ini nanti akan digambarkan dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi bulan pertama kamu akan rilis apa, bulan kedua rilis apa, bulan ketiga rilis apa, di mana dan channelnya seperti apa, itu kalian rinciin dalam bentuk slide. Kalau nggak spreadsheet, bebas. Sesuka hati teman-teman. Dan isinya apa aja? Kalau di aku, pasti ada nama produk. Kemudian nih USP-nya. Misalkan aku pengen bikin, skincare bayi misalkan ya. Apa sih USP-nya? Oh, ternyata ada mikrobiome teknologinya. Oh, ternyata ada, teknologi yang bisa bikin ruam-ruamnya hilang gitu kan ya. Berbeda nih sama di pasaran. Itu juga bisa dilakukan. Sama short description-nya, kira-kira produk ini tuh produk apa. Jadi biasanya formatnya tuh di sini nanti adalah gambar produknya. Sekarang udah zaman AI ya. Jadi kalian bisa generate pakai gambar aja, gambar produk, nama produk, USP, kemudian short description seginian, kemudian harganya kira-kira berapa, bersaingnya sama siapa. Dan terus ini hal yang sering dilupakan oleh teman-teman, masalah literatur. Kita datangnya dari kampus, kita sering lah ya bikin proposal, kita sering lah ya bikin sebuah, ide bisnis, kita sering lah bikin kayak gitu ya. Nah, literatur ini menjadi sangat penting. Kenapa? Literatur ini adalah landasan kita dalam membuat USP. Ini nggak banyak diobrolin, sama orang-orang, cuman menurut aku ini penting sekali untuk kita bisa dapat trust dari konsumen dan juga kita dalam membuat produk itu lebih pede. Misalkan nih, aku bilang di Metal Polish, zat-zat yang bisa mengikis metalnya tuh lebih tipis, lebih sedikit, bukan lebih sedikit ya, lebih kecil-kecil. Jadi hasil akhirnya mulus tuh. Nah, itu tuh literaturnya berasal dari mana gitu ya. Nah, literatur ini bukan berarti tentang produknya ya, tapi literatur ini bisa jadi dari formulasinya. Misalkan kita cari literatur yang fokus membahas tentang, ini, eee, lapisan-lapisan atau zat-zat yang mikro itu. Atau kita bisa cari literatur yang khusus misalkan kita mau bikin sebuah skincare, kita cari literatur yang khusus membahas bahan aktif tersebut. Jadi kita punya landasan berpikir gitu ya dalam membuat produk, oh, ternyata scientific-nya ada nih, kita nggak ngasal dalam bikin produk. Kita hati-hati dan kita care sama customer, dan ternyata kelebihan ini tuh bisa gitu kita jual. Nah itu penting banget ya teman-teman. Jadi nggak asal misalkan, kan enak ya ada literatur sama USP ya, kita bisa bilang kayak, "Oh produk kita lebih baik, oh produk kita, lebih cepat," misalkan. Cuman kan customer udah ngerasa, "Alah bullshit lah ya," kita denger, "Oh itu lebih cepat, lebih baik," gitu ya. Nggak semua orang pasti bilang kayak gitu. Tapi kalau kita bilang kelebihannya itu lebih spesifik, dan ternyata ada market yang mau nerima itu kan ya, nah itu adalah sebuah poin plus buat kalian, udah kemenangan lah. Dan ini, caraku, ini sebenarnya 360 derajat ya, nggak berhenti dari evaluasi doang, tapi evaluasi nanti nanti itu masuk ke form lagi dalam bentuk suggestion. Jadi produk pool kalian jangan khawatir bakalan habis kalau kalian pakai framework yang seperti ini. Ini adalah framework yang aku pakai di Kilab. Kalau teman-teman punya framework lain silahkan diskusi, boleh juga.
Kalau kita itu tuh mulai dari ini ya dulu ya, market dulu ya. Jadi kita pengen tahu sebenarnya komplainnya itu seperti apa, suggestion-nya itu seperti apa dari market. Ya biasanya aku selalu ngomong kayak, "Halo, Kak, punya saran nggak buat produk kita?" Itu selalu aku tekanin. Kadang, kalau kita kasih ke admin kita, mereka tuh nggak sadar akan hal itu. Dia cuman kayak mengerjakan tugas, mungkin menjawab pertanyaan sesuai dari customer. Tapi, buat teman-teman yang akan punya karyawan, silakan ini lagi, dilatih lagi supaya rutin menanyakan tentang saran sama komplain, karena ini penting banget. Saran komplain ini nantinya akan dimasukkan ke dalam form, FGD, idea, semuanya itu akan masuk form, dan dikompil menjadi PMT. Apa sih PMT? PMT itu adalah, product management gitu ya, project management tools ya, sorry, project management tools. Biasanya aku pakainya Notion, teman-teman, mungkin ada yang pakai Notion juga. Di situ kalian bisa, compile semua project dari ideasi sampai ke yang postpone. Itu jangan sampai nggak dicatat gitu kan. Karena kadang kita tuh dapat inspirasinya dari hal nggak terduga gitu ya. Kadang tuh komplain juga datangnya tiba-tiba. Jadi ya sebisa mungkin kita itu, taruhlah di project management tools ini. Nanti aku kasih tahu Japri aja kalau mau tahu kayak gimana gitu ya. Setelah itu kita bikin PRD-nya. Nah, PRD ini isinya adalah, produk research aku. Mulai dari, hook-nya, judulnya, sampai dengan JTM-nya itu gimana, itu ada di dokumen ini semua. Dan dokumen ini, itu tuh bentuknya nanti, biasanya docs. PRD ini adalah singkatannya ini teman-teman, Product Requirement Document. Jadi, di dalamnya itu nanti ada isi misalkan judul produknya apa, deskripsinya apa, pesaingnya siapa, kemudian hasil research-nya apa, misalkan untuk produk itu, terus nanti kira-kira desain visualnya mau yang seperti apa, itu semuanya ada di PRD. Tujuannya apa? Ini kan tim produk nih. Tim produk ini nanti nge-share PRD ini ke berbagai departemen, misalkan marketing, terus apa lagi, desainer, kemudian product development, ada R&D, produksi, dan lain sebagainya. Jadi ini panduan untuk mereka semua bisa mengerjakan produknya dengan baik gitu kan. Habis itu di-research. Setelah bikin PRD, kita udah tentukan nih, misalkan, dari PRD ini kita riset bahwa keunggulan kita harus bisa, menggelapkan lebih cepat 5 kali lipat misalkan. Yang biasanya kompetitor lain biasanya 10 menit, kita coba, 2 menit nih caranya gimana. Kalau kita udah punya USP itu misalkan kita pengen menggelapkan dalam 2 menit tuh misalkan. Kita research, research-nya ini dengan cara kita cari sampling. Biasanya kita cari sampling itu melalui FGD, kalau enggak biasanya kita turun ke jalan tuh. Kita sering banget tim itu random tiba-tiba udah ada di stasiun, tiba-tiba udah ada di jalan. Buat ngapain? Buat research produk, nyobain produk, dan kita kasih scoring lagi nanti di produk itu. Misalkan ada 5 aspek yang diuji dari satu produk. Aspek pertama adalah kecepatan penggunaan. Harus under 3 menit misalkan. Karena itu USP yang paling pertama. Yang kedua adalah daya kilap misalkan. Yang ketiga misalkan adalah keamanan. Yang keempat baru yang lain-lain gitu kan ya. Itu dikasih skor sendiri teman-teman, dan setiap kalian nyoba sampling itu tuh harus dikasih skor. Jadi ada formulasi A, B, C, sama kalau kalian tuh punya produk juga gitu ya, harus di-sampling lagi, dikasih label, dan dikasih skor. Jangan sampai kalian pakai feeling. Karena pasti pengen kan ke depannya perusahaan kita itu menjadi sebuah korporasi dan bisa didelegasikan. Jadi jangan pakai feeling terus. Kemudian habis riset baru kita mulai ke GTM. GTM proses ini adalah proses marketing dari sebuah produknya. Jadi GTM ini kita ngomongin tentang go to market strateginya. Entah kita mau pakai campaign yang mana, kita mau diaktifasi di boosting pakai channel yang seperti apa, pakai narasi yang seperti apa, itu ada di GTM sampai dengan proses produk launch-nya itu nanti. Dan habis produk launch kita cek lagi evaluasinya secara NPS. Kita lihat rating di marketplace kira-kira orang tuh suka dan nggak sukanya kenapa. Dan dari situ baru nanti masuk ke form lagi. Dan itu nggak pernah berhenti untuk produk development proses ini gitu kan ya. Nah, apakah harus bikin sendiri teman-teman ketika bikin produk? Nggak harus. Aku mulai dari Maklon dulu ya. Kalau sekarang udah beberapa tahun bikin sendiri,
alhamdulillah. Tapi kalau modalnya masih tipis, belum ada knowledge di sana, jangan coba-coba untuk bikin sendiri. Kecuali memang kalian core bisnisnya adalah di produksi dan mainnya mungkin B2B gitu ya. Itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau kalian baru awal, bingung marketnya aja mau kemana, ya jangan. Mending kalian mulai dari yang kecil dulu, white label. Setelah white label itu bisa, istilah kata maklon gitu ya. Kayak skincare kan susah juga ya buat kita bikin sendiri. Kita pasti pesen sama pabrik, baru habis itu kita pasarin. Kalau kita udah punya modal, baru bikin sendiri. Jadi nggak melulu harus kita bikin semuanya dari awal gitu ya. Dan kita mulai lagi ini bab terakhir mengenai gimana sih cara kita mengetahui kita tuh udah achieve product market fit atau belum gitu kan ya. Jadi ada 3 metode. Ada kualitatif, kuantitatif, sama intuitif. Jadi beragam ya. Kita nggak bisa berandaikan dengan kualitatif, kita juga harus lihat datanya dan kita harus percaya juga sama feeling kita. Itu semua digabungin karena kita adalah owner gitu ya. Jadi di sini kalau di aku kan marketplace ya. Marketplace itu kan ada 5 bintang ya. Kalau 5 bintang itu biasanya aku anggap yang bintang 3 ke bawah itu tuh udah nggak puas. Tapi bintang 4 itu so-so, bintang 5 itu puas banget gitu kan ya. Apalagi kalau disertai dengan deskripsi yang lengkap gitu ya. Berarti itu kemungkinan orangnya akan loyal sama produk kita. Nah, ini silakan teman-teman amatin. Banyak metodenya. Kalau kalian punya software atau website, kalian bisa juga bikin kayak Indomaret itu ya. Indomaret kan biasanya setiap kita berbelanja ada tuh ceritakan pengalaman berbelanja kalian di kita gitu kan ya. Ada ratingnya, puas atau tidak gitu-gitu kan biasanya. Itu malah lebih bagus lagi karena nggak ada range-nya ya. Orang bisa simple ngasih keputusan puas atau nggak puas gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari situ seberapa banyak orang sih kira-kira yang nggak puas sama produk kita. Nah, secara kuantitatif, eee, 2 pertanyaan yang teman-teman harus tanya ke diri kalian masing-masing. Apakah orang-orang itu balik lagi dan beli lagi? Atau apakah orang tetap membeli produk kalian kalau kalian stop nge-ads gitu ya? Atau advertising heavily, kalian cuman kayak, ya udahlah, as it is aja, nggak ada effort marketing, seadanya aja, tapi orang ternyata tetap beli gitu ya. Ini dicek. Karena ketika kalian sudah product market fit, itu tuh rasanya gimana ya, kalian itu tuh dikejar-kejar sama market gitu loh. Bukan kalian nge-push sesuatu yang, belum ada gitu atau nge-push sesuatu yang sangat berat. Rasanya tuh kalian kayak ditarik market gitu ya, secara kuantitatif. Jadi ini coba dijawab dan ini pakai retensi ya. Jadi kalau kalian punya database customer, biasanya database customer itu nanti kalian cek seberapa bulan sekali sih dia beli. Apakah balik lagi dari 1000 base, itu berapa yang balik, kalian coba cek industri kalian masing-masing. Kalau di aku standarnya 10-20% di industri ini, kalau udah di angka itu berarti bagus. Tapi kalau di bawah berarti pertanyaan, kalau di atas itu berarti performanya luar biasa, itu kan ya. Dan ini secara intuitif. Seperti yang saya bilang tadi, pasti ada feeling-feeling kayak, kok rasanya susah banget ya buat kita tuh nembusin market. Padahal produknya tuh bagus menurut kita ya, menurut kita bagus. Tapi kok rasanya susah gitu ya buat nge-push ke market. Ada aja halangannya gitu ya. Ada aja ombak yang ngehantam kita gitu ya. Tapi kalau produknya tuh bagus, kita dorong tipis aja tuh market udah narik-narik terus. Kita yang dicari-cari bahkan. Itu secara intuitif. In this case, aku juga banyak ya case-nya. Kayak yang aku bilang tadi, ada beberapa produk kita yang memang perform, ada yang nggak perform. Padahal release date-nya misalkan sama gitu ya, atau nggak jauh beda. Kayak 7 bulan, 8 bulan dari setelah rilis. Penjualannya nggak bagus. Kenapa? Oh ternyata USP-nya nggak kena. Oh ternyata aku terlalu memaksakan idealisku. Ya akhir-akhirnya gimana ya, harus didiskon, ngabisin stok gitu kan ya. Dan itu pasti merugi dari sisi bisnis gitu kan, dari sisi kita, karena margin-nya akan lebih tipis dan branding-nya jadi semakin jelek. Jadi hati-hati teman-teman dalam membuat produk, jangan bikin seminimal mungkin, bikin produk yang kira-kira customer itu suka gitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, kalau ada pertanyaan silahkan, saya sangat open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang bikin juga sharing tentang
bagaimana tadi mengembangkan bisnis mulai dari brand dan sebagainya. Nah, itu kita bisa kasih tahu saja diskusi kepada teman-teman untuk nanti bisa bisa untuk Izin bertanya. saya mohon menyalakan kamera dengan menyebutkan nama dan nama orangnya di startup yang sedang dikembangkan, gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Izin. Silakan kameranya, cepat ini ya. Baik, apakah sudah bisa bertanya, Ibu? Kameranya mohon dinyalakan ya kalau yang bertanya. Izin bertanya, Mas Habi. Halo, apa suaraku udah jelas? Kalau bisa kameranya dinyalakan ya untuk yang bertanya. Sudah jelas Mas suaranya Mas. Oh ya, Silakan baik. masuk Mas. Oke Mas. Terima kasih Bapak. Izin bertanya Mas Habi. Nah ini kan setelah mendengarkan paparan dari Mas Habi, model bisnisnya kurang lebih sama Mas. Aku juga di FMCG dan bermain di e-commerce juga. Nah, in case sekarang itu di bisnisku itu conversion rate-nya itu 10,41%, rata-rata pembelian 71.000 per orang, pembeli repurchase yang retention sebulan karena produkku rediffuser itu 24%. Terus kita dari affiliate itu menyumbang 18% dari omset. Terus untuk rating sendiri bintang kita 4,9 dari 2.500-an review. Nah, yang ingin aku tanyakan itu menurut Mas Habi, apa yang harus aku lakukan untuk ngembangin bisnis ini, Mas? Nah, aku nggak tahu Mas Habi juga ngerasain apa enggak, cuma yang aku rasain di bulan Juli ini kami sedang mengalami penjualan agak drop, terus budget ads juga nggak terserap maksimal. Dan selama ini aku kan fokusnya main di digital marketing ya Mas ya. Nah mungkin Mas Habi ada tips dan saran strategi apa yang dilakukan di Kilap, mungkin terkait dengan 360 marketingnya, atau cuma in this case yang harus aku lakukan apa gitu Mas untuk mengembangkan bisnisku ini. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Tadi dari kelompok namanya ini siapa tadi? Kelompok Akza Yusra Vicky. Mas. Jordan, sorry. Iya, Aksa Yusri Rafiki. Baik, ini bisa langsung dijawab dulu karena dia, jadi langsung dijawab biar tidak menutup pertanyaannya. Ya, ini saya langsung jawab apa gimana, Bu? Halo? Ya, halo. Suaranya kurang jelas, Bu. Mohon maaf. Sudah jelas suaranya? Iya, ngebayang sih. Tapi aman. Gimana? Iya, halo? Ya, halo. Ya, bisa langsung dijawab. Jadi ada satu pertanyaan bisa langsung dijawab gitu ya, biar tidak menumpuk pertanyaan. Oke. Noted. Oke, terima kasih banget pertanyaannya Mas Aska ya. Aska ya tadi kalau nggak salah ya. Akza. Iya, Mas. Oke, jadi sebenarnya secara conversion rate tadi kan 10% ya, itu udah bagus. Sebenarnya dari yang mengunjungi itu udah tahu ya tentang tokonya Masnya. 10% ini bagus banget, I would say. Padahal diffuser sama parfum itu kan tinggi ya permintaannya ya. Maksudnya marketnya tuh sangat-sangat red ocean menurut aku ya.
Nah, tapi di sini masih bisa dapat 10%. Nah, ini mungkin kemungkinannya antara dua, antara viewersnya yang masih apa ya, top funnel. Kalau memang top funnelnya kurang tinggi, menurut aku yang perlu dilakukan adalah effort dari marketingnya, awareness-nya. Gimana caranya top line ini tuh bisa naik banget gitu ya. Coba dicari aja standarnya conversion rate-nya berapa kalau di industrinya Mas. Kalau di aku 10% tuh udah bagus banget sih Mas. Biasanya under itu karena udah red ocean anyway. Jadi coba dinaikin lagi top line-nya karena memang Masnya bilang kan budget ads juga nggak terserap maksimal kan ya. Iya, Karena memang Mas. sekarang algoritmanya market itu GMV Max kan. GMV Max ini memang mengharuskan kita tuh bikin konten yang bukan cuman bagus ya, tapi juga rame, orang tuh suka, entertain dan sebagainya lah. Jadi nggak bisa lah kita kayak bikin asal konten terus kita targeting dan lain-lain itu di TikTok udah kurang works ya aku rasa. Jadi yang works sekarang memang coba heavy invest di tim kontennya, tim konten, kemudian atau Masnya sendiri mengenai marketingnya ini, gimana caranya kita bisa dapetin top line-nya ini lebih banyak. Karena kalau memang bulan Juli turun, semua industri itu tuh lagi turun. Cuman tergantung kita lagi sih gimana caranya gitu kan ya. Karena pasti ada market-market yang naik juga anyway. Ada industri-industri yang marketnya tuh naik juga anyway. Nah itu perlu dicari tuh niche marketnya seperti apa. Kalau di aku sarannya sih naikin top line. Naikin top line kenapa? Supaya oke lah matriks yang Mas kasih tadi udah bagus, udah penting tuh. Cuman kalau kita naikin lagi mungkin top line-nya orang bakalan lebih banyak yang tahu dan GMV Max-nya lebih banyak nanti yang terserap atau budgetnya tuh lebih terserap lagi. Karena budget ads, conversion rate, top funnel itu erat kaitannya kalau Mas main di sosial media sama marketplace itu dengan konten. Menurut aku gak ada salahnya kita main di situ tuh lebih banyak lagi gitu kan. Terus apalagi ya? Paling ini kalau belum mall, mungkin bisa dibuat mall aja, nggak apa-apa. Nah, Yang di Shopee atau Tokped. Tapi memang konsekuensinya apa ya? Lebih mahal secara biaya. Cuman kalian bisa dapat kayak insentif banyak dari ini ya, kayak akun manager. Kalau penjualannya nanti udah banyak banget, biasanya nanti akun manajernya bakalan kontak dan mau buat apa namanya? Membimbing kita gitu ya. Dan bisa dapat banyak bundle yang kayak murah gitu ya. Terus biasanya customer tuh aku kan bikin komunitas juga ya, komunitas anak-anak motor, anak-anak mobil gitu ya. Mereka kalau di aku tuh banyak sekali sekarang produk palsunya Kilap tuh banyak sekali. Aku tiap hari nge-report gitu kan ya. Sampai kalau udah produknya di level itu tuh mereka pasti pengennya tuh belinya di mall gitu ya. Jadi ada kepercayaan sendiri. Oh, kalau beli di mall ini udah pasti ori gitu kan ya. Udah pasti produknya tuh bagus. Tapi secara operasional mereka expect juga sebenarnya produknya itu apa ya? Working, pelayanannya bagus kalau udah mall. Jadi memang harus disesuaikan lagi. Ini kalau aku lihat dari Shopee, so far oke sih Mas, tinggal dinaikin lagi aja sih. Terus kalau aku lihat belum ada sosoknya Mas ya, sosok yang mungkin ngasih tahu oh ini tuh Your 24 banget kayak KOL-nya atau BA-nya tuh menurut aku perlu diadain lagi kalau di konsumen seperti ini. Menurut aku buat naikin kalau KOL itu mindsetnya bukan ini ya, mindsetnya bukan view ya, tapi kepercayaan. Oh orang ketika lihat sosok ini orang tuh jadi mau beli. Jadi kita ningkatin conversion rate-nya itu, consideration-nya itu. Kayak gitu sih. Sekarang tim konten ada kan ya sekarang ya? Ada Mas. Cuma emang kemarin kan aku lagi push banget di bulan Juni itu untuk produksi 100 konten kan Mas. Cuma di angka 57 itu tim kontenku tepar Mas. Jadi 15 hari benar-benar udah langsung libur semua. Nah, 15 hari libur maksudnya gimana? Maksudnya kan tepar sakit gitu Mas sampai ke rumah sakit. Terus ya udah aku ini kan istirahat dulu lah gitu. Cuma yang menarik tadi ini sih Mas, kalau top line itu yang dari Mas Habis sendiri lakukan itu untuk naikin top line itu lewat apa aja ya Mas ya? Aku sama sih affiliate.
konten lebih sering lagi. Kalau dari affiliate kita posting itu sehari hampir 200 video, bisa lebih tuh. Dari affiliate, Terus Mas. affiliate video affiliate. Berarti bagi-bagi produknya juga tiap hari kirim banyak berarti, Mas. Untuk Iya, pasti. affiliate. Itu investment kita di sana, pasti itu pasti. Oke. Itu pasti kita investmentnya di sana. Kemudian selain itu investasi di tim konten ya. Jadi aku kemarin ya lumayan A/B testing juga, cari orang yang kiranya cocok sama stylenya si Kilap ini. Sampai mungkin gimana caranya konten ini bisa bounce back. Aku yakin sekrisis apapun, selemah daya belinya apapun, yang dapat attention itu most likely bakalan paling naik omsetnya dan paling menang. Karena kalau aku bilang turun ya banyak kok kompetitor yang naik gitu kan. Jadi top line-nya aku lihat di situ sih. Kemudian yang aku lihat lagi, yang aku lakukan lagi selain itu aku bikin event sama community. Kalau event sama community itu jangan dipikir kayak oh di Malang doang ya cakupannya, enggak. Tapi di event dan community itu kita bikin konten sebanyak mungkin. Jadi konten-konten talking head, kemudian konten-konten yang kayak kita ngobrol langsung sama konsumen, itu tuh banyak disukai. Atau konten-konten yang kayak bukan nyenggol ya, apa ya, ngasih update lah tentang kita tuh lagi ngapain. Tapi bukan bilangnya kayak gini, bukan yang kayak kita hadir ya di event ini, itu tuh enggak. Tapi selama event tuh kita gimana caranya, misalkan kita punya value ngasih produk gratis. Nah itu kita suarakan pakai konten, cara kita dapetin orang buat mau ke booth kita tuh gimana. Sambil kayak pakai POV dan lain-lain. Jadi kayak banyak konten-konten kayak gitu sih kalau event ya. Dan kalau kita bikinnya di kantor kan kaku ya, tapi kalau event kan lebih sering tuh. Jadi misalkan aku bikin event tuh bisa puluhan konten tuh kebikin. Atau aku semisal kayak KOL. Kalau KOL-nya aku endorse tuh biasanya ya udah cuma jadi satu video. Aku lebih prefer visit. Kalau visit kita bisa sambil nanya-nanya ke dia. Setelah pakai produk kita gimana? Sambil kita kontenin. Dari konten itu kan kita klip-klip nanti. Kata-kata yang penting apa aja. Itu tuh ya secara garis besar top line kayak gitu sih. Cuman ya secara realitanya mumet banget. Apalagi bikin 360 marketing campaign, integrated campaign dari Januari sampai Desember. Ini kita baru berubah lagi sih. Besok mau dibahas lagi kebetulan. Dan ribet banget anyway. Jadi kayak ya udah dijalani aja. Karena 300 marketing campaign itu bukan cuma konten ya. Jadi banyak banget. Entah dari narasinya, kemudian sub message-nya lagi, sampai KOL-nya, kemudian produk yang mau dinaikin yang mana, terus nanti reward-nya apa kira-kira. Nanti tercermin misalkan nih Agustusan nih, ya kita pasti naikin konten-konten yang berhubungan sama Agustusan. Kita bikin event-event yang ada hadiahnya seperti Agustusan, atau bikin challenge yang seperti Agustusan, atau pakai keyword-keyword yang berhubungan sama merdeka lah, proklamasi lah, dan lain-lain lah. Dan itu kita hubungin sama produk kita lagi ujung-ujungnya. Mungkin itu sih dari aku. Oke. Terima kasih banyak Mas, menarik banget. Ya. Kapan-kapan kalau berkenan kita lanjut bisa belajar banyak lagi ngopi Mas. Makasih Mas. Boleh. Siap. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada Atom Space yang mengangkat tangan, kemudian nanti dilanjut dengan Musa Diaul Haq ya. Mohon menyalakan kamera dengan menyebutkan nama dan nama startup. Baik, terima kasih. Oke, selamat siang Mas Habi. Ya, siang. Oke Mas, kenalin Mas ya, aku Atoilah, aku dari At Home Space. Nah, mungkin ada pertanyaan sih Mas terkait ini ya. Jadi kebetulan memang kalau misal di aku produknya itu berupa jasa. Dan memang di jasa ini, di usahaku sendiri tuh Mas, market fit-nya tuh memang di mahasiswa. Jadi memang niche banget ke arah mahasiswa. Nah, jadi kalau misal mahasiswa ini kendalaku adalah ketika di liburan seperti ini Mas, di low season lah ibaratnya. Dimana akhirnya jadi okupansinya pasti menurun gitu. Nah, di saat-saat seperti ini ya Mas, kalau misal aku menerapkan cara seperti yang tadi Mas Habi sampaikan, yaitu menurunkan harga, ibaratnya cuci gudang lah. Ketika produknya itu sedang menurun penjualannya, itu
brand image dari usaha sih Mas, yang aku jadi pertanyakan gitu. Gimana nanti brand image-nya kalau misal aku menjalankan hal tersebut ketika banting harga? Karena takutnya itu kayak jadi dicari terus gitu loh Mas, momen-momen untuk harganya turun gitu Mas. Kemudian soal konten sih Mas, tadi dari Mas Aksa dan Mas Habi aku tadi sempat mention soal konten ya. Jadi ingin tanya juga, kebetulan Mas, alhamdulillahnya okupansi di coworking ini tuh cukup lumayan gitu. Nah, jadi ketika konten ini terus diproduksi, suplai dari kita itu Mas yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi kebetulan kita memang ada sekitar 3 ruangan dan 3 ruangan ini memiliki kapasitas yang terbatas. Jadi akhirnya konten ini pernah sih Mas dibuat secara konsisten, tapi akhirnya suplainya tuh cukup gimana ya, cukup tidak bisa gitu lah, tidak bisa memenuhi. Akhirnya hal tersebut ditakutkan kan muncul kekecewaan gitu dari merekanya. Nah, itu gimana solusinya agar ibaratnya tetap konsisten tapi tidak mengganggu eh suplai yang nantinya itu bisa bikin kecewa ke customer kayak gitu sih, Mas, mungkin. Baik, terima kasih dari Atom Space. Bisa langsung direspon, Kak Habi? Oke, terima kasih. Ini berarti bisnisnya coworking space ya kalau nggak salah ya? Iya, bener, Mas. Kebetulan memang dia fokusnya ke mahasiswa banget dan niche-nya tuh lebih ke organisasi gitu sih, Mas, yang memang butuh meeting dan itu udah fit banget gitu. Kebetulan aku lihat sendiri Hmm. kalau di market itu tuh masih jarang yang nyentuh gitu sih, Mas, untuk di segmen di sana. Itu sewanya per jam atau per hari atau per bulan biasanya? Sewanya kalau dari aku sendiri tuh per 2 jam, per 2 jam sih, Mas. Jadi pakainya per jam. Bukan per Per jam hari. ya? Oke. Iya, benar. Kalau jasa mungkin aku bisa cerita pengalamanku mungkin ya di studio. Kebetulan kita tuh ada studio yoga sama pilates. Buat yang cewek-cewek bisa lah nanti ya. Jadi kalau kita sendiri, kita tuh pernah yang kayak gitu. Cara siasat diskonnya itu dengan cara memberikan ini ya diskon di jam-jam tertentu gitu ya. Jadi kesannya itu kita bukan kayak ngediskon banget seluruh hari atau 1 bulan penuh, 2 bulan penuh hanya karena kesannya kayak mahasiswa itu nggak ada misalkan ya. Tapi kita ngediskon memang pada saat-saat misalkan kalau olahraga itu kan ketika orang itu nggak kerja ya. Ketika orang tuh lagi kerja kan happy hour. Jadi aku diskon happy hour. Misalkan yang satu sesi itu 250.000, untuk happy hour kita kasih 190.000 gitu kan ya. Dan itu nggak masalah juga karena kan jasa ongkosnya paling di maintenance sama ini ya peralatannya ya, peralatan, meja dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa dibuat diskon kayak buat office hour apa sih namanya? Ya office hour gitulah ya. Pokoknya pas low season atau jam-jam tertentu yang sepi itu bisa di diskon untuk itu aja. Jadi ada pembatasan waktunya. Tapi ada A/B testingnya, jangan kayak semata-mata misalkan ini nggak works dijalankan terus. Atau misalkan kalau happy hour kalau happy hour-nya ini nanti nggak works, bisa jadi shifting marketnya ketika mahasiswa itu lagi ini apa namanya nggak ada di Malang. Bisa jadi ternyata banyak nih komunitas WFH di Malang atau orang-orang yang punya kantor tapi pengen ngerasain suasana lain bisa jadi nih ke sana. Jadi coba shifting marketnya dulu pakai ads yang bisa spesifik targeted gitu ya. Cuman masalah diskon ini memang drop harganya tuh jangan yang setinggi itu ya. Jadi maksimal mungkin 10 sampai 20% gitu kan ya untuk happy hour dan mungkin marketnya bisa di shifting ke arah yang lain. Misalkan memang agak struggling di mahasiswa. Itu sih yang ada di pikiranku saat ini. Kalau yang aku lakukan kemarin happy hour itu udah cukup banget ya. Happy hour itu udah sangat membantu dari sebelumnya okupansinya itu dikit, mungkin 50%, 70% pas jam-jam tertentu, tapi ketika ada happy hour itu jadi 100% terus sekarang. Sampai waiting list semuanya. Nah, mungkin bisa diterapkan juga di Masnya ada diskon-diskon untuk happy hour, ada diskon-diskon tertentu, atau mungkin misal dibikin beberapa program yang menarik. Karena aku anggap sekarang okupansinya lagi sedikit kan ketika liburan gitu kan ya. Jadi harus memang shifting market gitu kan. Kemudian kalau konten, ini Masnya berarti takut ya kalau kontennya naik, terus orang banyak yang nanya, terus nggak ada gitu space-nya. Maksudnya kayak gitu, apa gimana?
Iya sih Mas, kebetulan di bulan kemarin bulan Juni itu case-nya seperti itu. Jadi kita kan emang agak gencar konten gitu Mas, kayak per hari ada Hmm, targetnya dan lain sebagainya. Nah, hmm. akhirnya itu ngerasa sayang sih jadinya sama ibaratnya Oh, opportunity loss ya dari itu. Jadi gimana caranya kayak biar bisa tetap stabil gitu, tapi tidak akhirnya muncul kayak gitu. value dari Atala Space ini apa Mas? Value-nya? Lebih kita ini sih Mas, memang kita mainnya di pricing-nya sih. Kita punya harga yang cukup sangat-sangat terjangkau ya, di mana per orangnya itu dia bisa meeting 5.000 tapi 2 jam gitu Mas. Itu udah ada kayak free refill minum dan free refill teh. Itu sih Mas. Jadi memang mainnya di harga itu sih Mas. Jadi memang mainnya di fasilitasnya itu tadi di mana kalau misal dibandingin dengan cafe ya, itu kan cukup jauh harganya. Jadi memang mainnya di pricing-nya untuk value utamanya. 5.000 per 2 jam Mas? Iya. Oh. Tapi itu mainnya di quantity sih Mas. Nanti misal per ruangan itu ada minimal jumlah orangnya gitu. Oke, paham. Nah, kalau konten sih sebenarnya balik lagi ke goals Mas ya. Kalau kontennya memang goals-nya adalah pengen naikin omset, bolehlah Masnya khawatir. Cuman kan konten itu ibaratnya wajah dari perusahaan kita sekarang kan. Konten itu nggak cuman memainkan peran untuk meninggikan supply, tapi banyak yang lain. Antara lain branding, antara lain kemudian trust, antara lain kemudian kita bisa ngasih tahu value kita. Jadi itu aja yang coba kita kulik-kulik terus. Jadi konten itu jangan dipikir, oh kalau aku konten terus nanti waitlist-nya banyak. Justru bagus dong, karena demand kita banyak. Nah, tapi gimana caranya konten kita ini, menurut aku Mas, tetap dijalankan aja. Tapi misalkan kita balance nih, oh kontennya bukan yang ngasih promo terus, tapi kontennya mungkin bisa ngasih tahu value-nya secara konsisten, branding-nya, atau bahkan Mas bisa nge-highlight seberapa tinggi demand-nya lah, sampai waiting list. Itu tuh malah bikin orang mungkin penasaran buat pengen nyobain suasana kerja di sana. Itu juga nggak ada masalah. Justru ini menurut aku happy problem sih Mas. Kalau Masnya okupansinya 100% terus, harusnya Mas mungkin berpikirnya gimana caranya naikin si supply-nya ini gitu kan. Instead of mau mengurangi kontennya. Karena menurut aku konten nggak bisa dibendung gitu kan ya. Jangan akhirnya jadi nggak konsisten terus nggak upload gitu, jangan kan. Ya tetap kita kejar sesuai target aja, nggak masalah. Masalah supply itu udah beda divisi, udah beda jenis lah. Masalah supply udah urusannya Masnya buat naikin gitu kan ya. Tapi kalau konten tetap sih kalau memang buat yang supply ini nggak bisa memenuhi, ya brandingnya dibuat. Gimana caranya at home ini bisa jadi co-working space yang orang-orang tuh ingat, entah di Malang ataupun di Indonesia itu dulu gimana caranya bisa jadi top of mind-nya lah. Kayak gitu. Masalah waiting list urusan belakangan gitu loh. Nanti banyak juga opportunity yang datang, entah nanti ada investor yang mau tertarik, entah nanti ada orang yang mungkin pengen invest juga, ataupun orang yang pengen subscribe langsung beberapa tahun, kan kita nggak tahu kan. Jadi jangan nutup rezeki itulah menurut aku. Dan rezeki itu biasanya datangnya dari konten, apalagi produk-produk kayak gini gitu. Mungkin menurut aku seperti itu sih. Oke Mas. Kemudian mau tanya lagi sih Mas. Kebetulan kan kalau misalnya market fit dari at home ini kan sebenarnya memang sangat tertuju dan sangat mengkerucut ke mahasiswa. Nah, kalau untuk arahnya sendiri, alangkah baik nih Mas. Aku memang ibaratnya udah pastiin pakemin. Ini memang buat mahasiswa secara brandingnya, secara marketingnya. Atau alangkah baik aku tetap ambil nih jangkauan yang lebih luas ke community, kemudian ke company gitu. Karena memang kalau market fit realnya ya, secara realnya memang mahasiswa, mesti mahasiswa Mas. Dari 6 bulan terakhir dari pencatatan, itu pun mahasiswa kebanyakan sekitar 80%-nya. Oke, ini sebenarnya yang bisa jawab kamu kalau masalah ini ya. Masalah shifting apa enggak, itu tuh masalah di kamu yang bisa jawab sebenarnya, bukan orang lain. Karena itu tadi ada kualitatif, kuantitatif, sama feeling. Kira-kira menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, kalau memang kamu udah tahu pasti sepinya pas mahasiswa liburan, go cari another market. Tapi jangan sampai another market ini ngeganggu market utama kamu. Jadi kamu atur porsinya. Jangan sampai misalkan kalau ternyata mahasiswa adalah 80% dari omset kamu jangan ganggu omset itu. Tapi kan kamu keganggunya karena ada event tahunan ya, event tahunannya liburan kebetulan kan ya.
event tahunannya liburan, ya kamu harus shifting dulu sementara. Tapi jangan kasih effort yang setinggi kamu kasih effort ke mahasiswa. Gitu ya. Misalkan 20%-nya atau 30%-nya. Karena itu tadi, kalau kamu udah ngerasa market fit-nya di mahasiswa, terus kamu paksain ke market yang lain, itu tuh kamu kayak ngerasa kamu ngedorong ombak gitu loh. Nggak ada gunanya gitu. Bukan nggak ada gunanya ya. Ada kemungkinan tapi tipis buat ombak itu berbalik arah gitu ya. Ada kemungkinan tipis buat kamu tuh ketarik ombak gitu ya. Ini ombak ini diibaratkan kayak market gitu. Jadi menurut aku tetap kalau shifting silahkan karena memang keadaannya memaksa seperti itu. I would say tapi effortnya jangan setinggi dari market yang ngasilin kamu omset paling banyak. Itu kuncinya sih menurut aku. Oke Mas, jadi mainnya memang diversifikasi Mas ya, saat low season dan juga saat high season, tapi tetap effort utamanya buat market fit utamanya nih di mahasiswa gitu ya. Betul. Oke. Disesuaikan lagi sama goals-nya Mas ya. Oke Mas. Oke Mas, udah aman sih, cukup terjawab dan sangat membantu. Makasih Mas Habi ya. Oke, siap Mas. Baik, terima kasih dari Atom Space. Untuk penanya ketiga sekaligus penanya terakhir pada sesi kali ini, dipersilakan kepada siapa tadi? Musain. Iya, Pak. Musa Diolak. Menyalakan kameranya, menyebutkan nama dan nama startupnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Diolak. Saya berasal dari Jember, Mas Habi. Di sini saya alhamdulillah punya bisnis peternakan yaitu mungkin bisa dicari di Google CVRR Bonus Multifarm. Namun di sini saya memajukan ide berupa pakan ternak yang dimana pakan ternak ini mungkin masih berada di blue ocean karena aku melihat red ocean-nya pakan ternak itu mereka standar memakai konsentrat dan lain sebagainya sebagai penggemuknya. Sedangkan dari blue ocean kenapa aku bisa bilang USP karena USP kami itu dari 5 industri pertanian yang dimana mungkin susah untuk dicari di kota lain, hanya di Jember beberapa yang paling banyak mendistribusikannya. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Abia, saya kan udah punya CV juga di peternakan domba dan saya bergerak di B2B bisnisnya. Saya sudah merintis dari SMA dan di sini saya pengen di pakan ternak ini berdiri sendiri. Nah, otomatis kan aku merintis baru nih Mas Abia di bagian pakan ternaknya karena sebelumnya tuh pakan ternak kami ini include sama domba-domba yang kami jual yang dimana itu orang-orang taunya itu punya multifarm, itu bonus multifarm pakan ternaknya. Tapi aku setelah berbicara dengan keluarga karena aku juga penemunya di pakan ternak ini yang akhirnya disupport sama keluarga, tapi aku pengen bergerak sendiri Mas Abi yang dimana pengen mendirikan perusahaan tentang pakan ternak sendiri yang dimana aku majukan atas nama Kopramix di kategori ideation di inkubasi bisnis. Menurut Mas Abi, langkah yang saya ambil ini pertama apakah udah bagus atau enggak? Atau lebih bagusnya emang gabung aja sama yang udah punya brand sebelumnya? Karena untuk pasar di kota Jember, Kabupaten Jember ya, belum di kota ya, Kabupaten Jember itu alhamdulillah semua peternakan itu selalu ngambil di tempat kami. Nah, atau emang kita langkah baunya kita punya industri sendiri nih buat pakan ternak. Karena tujuan saya di industri sendiri di pakan ternak ini tidak hanya menjangkau di Kabupaten Jember, Probolinggo maupun Lumajang, tapi ingin sampai ke kota-kota yang lainnya, contohnya kayak Lampung dan lain sebagainya. Namun kendala saya juga di bagian e-commerce-nya ya Mas Abi ya, di mana pakan ternak domba kami ini 250 per kilo dijualnya, seharga 50 kilo seharga 250.000. Nah, saat aku melihat di e-commerce itu rata-rata mereka belum ada pakan ternak yang berani menjual segitu karena mereka itu 1 kilo harganya 70.000 dan sebagainya. Nah, aku takutnya nih e-commerce ini nggak bisa menampung Mas Abi dengan bobot yang udah kami tentukan itu 50 kilo dengan harga segitu, takutnya pengirimannya susah atau bagaimana dan ada kendala lain ya karena ini kan juga pakan ternak yang dimana mungkin ekspedisi agak susah gitu ya. Aku belum tahu juga Mas Abi karena aku belum nanya. Untuk saat itu yang kami khawatirkan. Terus kami emang di pakan ternak ini sendiri juga pengen berdiri sendiri di bagian sosial media karena sebelumnya ikut di peternakan saya, pengen berdiri sendiri sosial media dan juga untuk saat ini dari kami sendiri menggunakan strategi ACTORS, Awareness, Consideration, Onboard, International Certification. Selebihnya aku pengen pendapatnya Mas Habib terhadap perkembangan pakan ternak kami selebih ke depannya dan juga baiknya untuk perusahaan kami yang ingin kami rintis ini. Terima kasih Mas Habib.
Baik, terima kasih. Langsung dijawab saja, Kak Hadi. Alright, Silakan. oke. Thank you. Ini nice banget ya pertanyaannya, cukup panjang dari apa sih tadi? Ananda Farm ya? Atau apa sih tadi nama farmnya? Kopramix Musa Diulhak. Oh ya, Kopramis ya. Kopramis, terus aku denger-denger nih udah bagus ya di Jember ya marketnya ya. Terus masnya pengen bikin produk selain dari ternaknya. Kalau secara ideasinya Mas, aku rasa udah bagus banget. Kalau pengen di scaling up ke seluruh Indonesia bahkan atau ke seluruh wilayah, memang produk ini adalah salah satu kuncinya ya. Kalau kita mau nge-scaling ternaknya, mungkin di beberapa kota kita butuh space yang banyak, kita butuh tempat juga, kita butuh perawatannya juga. Tapi kalau produk kan kita bisa store di gudang, kita bisa taruh di mana, kita bisa taruh di toko-toko rekanan kita. Jadi menurut aku udah bagus. Kalau bisa apa enggak, sejujurnya aku tadi nggak tahu ya hubungannya sama orang tuanya apa, karena tadi Masnya bilang ngerintis dari pas SMA. Ini Mas, Cuman, saya ingin buka pakan ternak usaha sendiri tanpa ikut CV peternakan saya gitu Mas. Jadi ada iya. CV baru lagi gitu Mas, yang khusus untuk penjualan pakan ternak domba gitu Mas. Ini kalau secara legal sih Mas, beda badan usaha, beda kategori bisnis itu sebaiknya beda badan usaha Mas. Karena kan di situ ada KBLI ya, ada perdagangan besar, ada perdagangan kecil, peternakan. Itu coba dicari aturannya, apakah perdagangan besar untuk pupuk ke mitra-mitra ini bisa disamakan dengan peternakan dalam satu CV. Itu bisa apa enggak dilihat, tapi most likely mungkin nggak bisa, karena asetnya beda. Kalau peternakan kan kita butuh tempat, butuh rumput, butuh apa ya, butuh lahan, butuh buat perawatannya dan sebagainya. Tapi kalau pupuk kan yang kita butuhkan adalah alat-alat buat ngemanufaktur si pupuknya ini sampai menjadi produk jadi. Dan mana itu membutuhkan jumlah investasi yang berbeda juga. Karena kalau legal ini erat hubungannya sama administrasi Mas ya. Kita ada ngasih tahu tentang modal kita ada ngasih tahu tentang KBLI kita itu arahnya kemana. Nah itu sebaiknya memang menurut aku itu dipisahkan. Cuman kalau dipisah banyak sih keuntungannya Mas, menurut aku ya. Tapi mungkin cost-nya jadi lebih ribet aja dalam Mas mungkin melaporkan pajak, dalam mungkin mengurus beberapa CV harus keluar biaya lagi. Tapi itu nggak ada masalah sih Mas, menurut aku ya. Harus dipisah. Kalau bagi aku sendiri, aku juga misah antara produksi, kemudian yang ke mitra, sama yang dijual langsung ke customer. Karena secara peraturan pemerintah, nggak boleh perdagangan besar dan perdagangan kecil itu digabung. Begitupun dengan manufaktur, karena kan aku ada manufaktur juga kan. Jadi otomatis aku harus bikin minimal 3 gitu kan ya, untuk badan usahanya gitu. Dan itu juga nggak ada masalah, dan itu dalam merek yang sama juga anyway gitu kan. Tapi kan aktivitasnya beda-beda. Tetap aku bikinnya beda-beda. Nah itu kalau Mas, apalagi kalau produknya udah beda banget, marketnya beda, ya sebaiknya beda Mas badan usahanya kayak gitu. Kemudian gabung nggak sama brandnya terserah. Menurut aku brandnya kalau bisa yang namanya udah langsung ke end customer, langsung B2B, kalau bisa yang mudah diingat. Silakan benchmark sama produk-produk sejenis yang ada di pasaran gitu ya. Terus kendalanya di e-commerce, makanya bilang mau jual 50 kilo harga 250.000. Iya Mas, 50 kilo terus juga rata-rata di e-commerce ini belum ada segitu. Takutnya mungkin ada kendala pengiriman dan sebagainya Mas. Kalau di e-commerce tuh harus hati-hati ya. Kamu boleh tahu nggak 50 kilo 250.000 ini JPM kamu berapa? JPM aku itu berapa ya? Masih ya sedikit sih Mas, ibaratnya kalau dari 24 dan sebagainya sih Mas. 24 kan ya berarti ya? Iya. Oke. Itu dengan karyawan seberapa banyak? Nah, karena kemarin ini kan udah diskusi intinya buat baru ya, dan di mana langkah ini kan juga masih baru Mas. Untuk karyawan sendiri mungkin bersama saudara itu sebesar 4 orang. Karena kan selama ini kan kita kan ikut ke peternakan yang aku dari SMA itu kan Mas ya. Jadi penjualannya itu kayak aku jual domba, sekali jual pakan ternak. Nah, namun baru akhir-akhir ini bilang ke orang tua, aku pengen bisa sendiri, aku pengen punya usaha pakan ternak sendiri, jadi domba tetap domba jalan sendiri gitu Mas. Oke. Kalau di e-commerce terlebih end user, menurut aku Mas kan udah punya kelebihan tuh, bilangnya tadi tanpa konsentrat pakai limbah pertanian, yang mana ini adalah lebih organik ya aku rasa. Nah ini memang cek lagi, kalau memang di market itu dihargai lebih mahal, Mas ngikutin aja,
terus mungkin tembak harga 10% lebih murah daripada yang ada di market itu, atau mungkin 20%-nya. Jangan misalkan 1 kilo orang jual 70.000, berarti kan 4 kilonya kan 200-an ya. 4 kilonya 200-an, terus Masnya jual 50 kilo 250.000. Itu nanti selain apa ya, kayak Masnya tuh positioning-nya akhirnya jadi nggak ke end user jadinya. Jadinya tuh malah ke B2B lagi, karena orang berpikir, oh ini dapatnya banyak nih, murah, ya udah aku akan berusaha lagi. Tapi kalau orang yang beli mungkin 70.000 untuk per kilo itu tadi, aku rasa udah punya positioning sendiri. Makanya harus di mapping lagi, Mas, kompetitor directnya nanti kira-kira siapa. Ada nggak kira-kira yang seharga itu? Kalau memang nggak ada, saran aku sih kalau memang bisa dijual lebih mahal atau memang bisa dijual lebih ngecer lagi, kayak yang Mas bilang tadi, kondisi marketnya, itu coba dicari jalan tengahnya. Tadi kan lumayan jomplang ya, 1 kilo 70.000 sama 50 kilo 250.000. Kalau bisa nikmatin margin lebih tinggi lagi, kenapa enggak gitu ya? Mumpung marketnya itu belum yang semerah itu. Tapi nanti misalkan udah ada misalkan dari asing masuk, atau dari kompetitor gede, atau manufaktur masuk, itu akan lebih susah. Tapi kan Masnya benefitnya udah punya profitnya duluan gitu loh, Mas. Jadi menurut aku jangan langsung ngasih harga yang benar-benar langsung jelek gitu loh di market. Terus dipikir juga, kalau di marketplace harus naikin minimal 20%, karena ada biaya admin, biaya subsidi ongkir, dan sebagainya, itu most likely biasanya ke kita juga. Kayak gitu sih, paling Mas. Terus ada pajak juga kan, nanti pajak PPN 11%, PPH. Terus PPH kan dari profit. Terus nanti kalau Mas besar harus beli alat-alat. Jadi kalau bisa marginnya jangan terlalu tipis kalau jualan di marketplace menurut aku. Sesuaikan sama harga pasar aja kalau memang ada. Gitu. Baik Mas, terima kasih atas pendapatannya. Mungkin aku izin nimbali balik Mas ya. Mm. Berarti baik Mas, langkah baiknya kan saya juga udah punya NPWP dan NIB juga Mas ya. Lebih baik emang saya misah perusahaan dari peternakan ke peternakan itu biar berjalan sendiri, dan juga pakan ternak itu berjalan sendiri gitu Mas ya. Iya, antara peternakan sama Mas ngejual produk harusnya memang beda menurut aku ya. Terima kasih banyak Mas Abdi atas pendapatnya. Siap, terima kasih Mas. Kira sudah cukup untuk ini. Ini sepertinya masih ada satu orang penanya yang angkat tangan, Musai Ratna Igusti. Singkat saja ya, mengingat waktunya juga sudah mepet. Dipersilakan kepada Ratna Igusti. Mohon menyalakan kamera dan menyebutkan namanya. Ya Ibu, mohon maaf sebelumnya karena kendala device, jadi kamera saya tidak berfungsi dengan baik. Nah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya itu Ratna Igusti Wiranda, founder dari Musai Hybrid Sunscreen. Nah, ini singkat saja aku menjelaskan tentang value proporsi dulu dari Musai ya, Mas ya. Musai adalah inovasi sunscreen pertama di Indonesia yang memanfaatkan dopamin alami dari kulit pisang sebagai sebum regulator. Di mana saya melihat yang dihadapi dalam pasaran ini bahwa sunscreen chemical ini kan ada 2 jenis sunscreen nih Mas, ada chemical sunscreen sama physical sunscreen. Nah, chemical ini bikin iritasi dan jerawat gitu. Kalau physical itu ninggalin white cast dan rasa-rasa yang nggak nyaman, lengket dan greasy. Nah, kami juga ada non-comedogenic natural, yakni dari dopamin dari kulit pisang yang mengatur sebum tanpa menyumbat pori. Dan juga aman untuk kulit berjerawat. Dan juga kita tuh kombinasi antara mineral dan chemical sunscreen. Jadi kita teknologinya hybrid gitu Mas, dengan proteksi dengan SPF 50++++. Lalu kita target pasar atau niche-nya itu sebenarnya beauty enthusiast dan kulit berminyak dan berjerawat serta peduli sama lingkungan gitu Mas. Nah, yang saya tanyakan itu untuk ultra niche-nya itu sunscreen untuk acne prone skin itu apakah cukup besar atau kurang ultra gitu Mas, berhubung banyak produk sunscreen lain juga yang banyak di niche yang sama, yakni sunscreen for acne prone skin. Lalu pertanyaan yang kedua, tadi kan saya kan terhubung IDSI ya Mas Ian. Jadi butuh maklon. Kan tadi Masnya juga bilang jangan produksi sendiri, maklonin dulu gitu kan. Nah, kalau maklon tuh Mas
kriteria maklon yang baik itu seperti apa gitu, yang maklon yang apa ya, harus diwaspadai atau kerjasama dengan maklon itu kayak gimana gitu Mas. Itu sih Mas, itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Menarik ya tentang produk ini. Masih ideasi apa gimana? Ideasi Mas, tapi Oh, di perlombaan sebelumnya kita udah dapat pendanaan, terus sekarang lagi cari-cari maklon gitu Mas. enggak, tapi prototipenya udah ada. Udah ada. Oke, yang pertama tentang Ultra Niche. Apakah pasar kosmetik bukan skincare khusus orang jerawat besar? Ya, besar banget. Jadi menurut aku perlu dicari lagi niche-nya. Skincare ini kan lautan merah banget ya, menurut aku ya. Tapi ketika nemu gongnya itu tuh bagus. Kebetulan aku punya beberapa teman juga di skincare yang main. Menurut aku niche-nya itu perlu dikecilin lagi. Jerawat itu tetap ada, tapi jerawat yang seperti apa? Itu kan. Orang yang punya jerawat yang seperti apa dengan kondisi khusus seperti apa? Itu dulu dimulai karena juga modalnya masih kecil juga. Main di skincare itu duit 1M 2M nggak cukup. Susah. Kecuali memang sangat-sangat unik dan memang menjawab permasalahan banyak orang lah. Mungkin bisa naik secara organik ataupun dengan konten yang kreatif lah. Tapi kan itu really rare case, I could say. Jadi kayak kita nggak bisa bergantung sama keberuntungan itu doang gitu kan. Jadi menurut aku bisa dikecilin lagi, spesifik, karena skincare jerawat itu banyak banget. Aku pun juga pakai sejujurnya dulu-dulu, dan aku ngeliat kayak mulai dari Agnes, kemudian tiap brand itu punya jagoannya masing-masing, Cetaphil dan lain-lain banyak kan. Nah itu menurut aku perlu dibuat niche-nya lagi. Kalau udah ketemu bisa jadi gede sih insya Allah. Nah kenapa aku menyarankan maklon? Mungkin aku tahu ada part sayang ya karena ini penemuan dari mbaknya, Mbak Ratna. Cuman menurut aku kalau kita mulai dari produksi sendiri, jujur aja di skincare itu lumayan bawel-bawel gitu yang mengawasi ya. Jadi kayak mungkin dari government atau mungkin dari dinas dan lain itu cukup ketat gitu ya. Entah dari BPOM-nya, kemudian izin-izin lainnya, izin pabriknya, itu luar biasa ketat. Kalau kita salah gitu kan ya, nggak sesuai ya, banyak dendanya lumayan besar gitu kan ya. Levelnya bukan puluhan juta lagi, tapi bisa ratusan sampai miliaran gitu buat denda. Nah, jadi menurut aku memang maklon kriteria yang bagus seperti apa, karena memang menurut Mbak ini adalah suatu inovasi, satu-satunya cari maklon yang mau MOU dengan formulasi khusus, dengan MOQ yang Mbak Ratna ini sanggup gitu kan ya. Kriterianya seperti itu. Kemudian cari yang memang udah pernah menangani brand-brand yang Mbaknya tahu dan memang itu bagus. Jadi nggak semua maklon itu bagus. Jadi harus dicoba lagi. Mbaknya harus bikin sampling, Mbaknya harus ngirim formula, dicobain. Tapi Mbak harus punya MOU-nya gitu. Kira-kira bisa nggak? Nah ini kalau Mbak punya temen itu tuh lebih bagus lagi. Aku ada sih sebenarnya. Nanti aku bisa sambungin. Cuman itu sih kalau memang Mbak ini ada formulasi yang bagus, carilah maklon yang memang bisa bikin NDA ya, non-disclosure agreement, mengenai supaya formula ini tidak dipakai di mana-mana. Cuman yang namanya industri, ya pasti adalah tipis-tipis keluar, itu tuh pasti tuh namanya pabrik ya, biasanya sering kayak gitu tuh. Kecuali memang punya daya tawar yang tinggi dari segi kitanya, yaitu duit gitu kan ya, ataupun net koneksi. Gitu kan. Terus apalagi ya? Udah sih paling itu jawabanku. Baik Mas. Paham. Makasih. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi sudah cukup. Untuk sesi kali ini oleh Kak Sabi, saya kira sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sabi atas sharing ilmunya. Kita boleh meninggalkan tempat ini, kelas ini. Kepada para peserta yang lainnya, mohon untuk tetap standby di sini karena sesi selanjutnya adalah penyampaian tugas yang harus dilakukan, akan disampaikan oleh Mas Chandra. Kepada Pak Chandra kami persilakan.
Terima kasih Mbak Bintang. Terima kasih Mas Happy sudah meluangkan waktu untuk bisa memberi insight buat teman-teman, nyemangatin biar bisa seperti kilap premium yang lagi booming. Kapan-kapan saya tak main di Shell ya, di Sulat ya Mas ya. Boleh Pak, kantor kita di Gria Santa Pak. Kalau ke sel juga nggak apa-apa sih, aman. Ya, Baik. karena beberapa kali ke Shell kok lihatnya kilap premium ya, depan. Oke, terima kasih Mas Happy. Mungkin bisa kasih kata penutup buat teman-teman. Oke, kata penutup. Bentar, aku berpikir. Oke, aku selalu ingat, kalau kata penutup ya, aku selalu ingat sama kata-kata ini sih. Momentum itu tuh nggak nunggu kesiapan dari kalian. Tapi kalianlah yang menyiapkan untuk momentum. Jadi selalu lakukan habit positif tiap hari, habit-habit kecil. Entah baca buku, journaling, buat to-do, striving di bisnis, networking, dan lain-lainnya. Lakukan semua habit baik itu. Jadi ketika momentumnya ketemu sama kalian udah siap buat menangkap momentum itu. Karena kita sering kali ada momentum tuh nggak bisa ketangkep karena kita tuh belum siap gitu ya. Karena kapabilitas kita tuh nggak mampu. Yang pada akhirnya scale up atau pertumbuhan bisnisnya jadi stuck. Mungkin itu sih. Mungkin kalau habit kita lakukan berulang-ulang, di awal-awal mungkin nggak berasa, tapi kalau kita konsisten dan persisten, insya Allah momentumnya akan datang. Karena saya kan udah jalan 9 tahun itu bukan hal yang menurut aku sebentar ya, agak lama juga buat sebuah perjalanan. Saya juga udah menyaksikan banyak bisnis yang pasang surut di situ, and somehow itu membuat saya anxious juga, membuat saya khawatir, wah ini bisnis aku gimana nih, wah bisnis kedepannya gimana, itu selalu ada. Cuman keep striving, keep struggling, semuanya tetap, teman-teman, hustling, semuanya tetap dilakukan, habit baik, insya Allah apapun bisnisnya bakalan bisa maju lah ketika kalian udah siap, kayak gitu. Terima kasih untuk Mas Happy, luar biasa banget. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, diskusi lagi, dan sampai ketemu lagi. Silakan Mas, bisa meninggalkan. Baik. Terima kasih banyak teman-teman, saya izin live ya. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jadi ini ada beberapa kemarin menerangkan untuk yang kurikulum, yang ingin tahu tugasnya apa dan sebagainya, bisa dicek di link yang kemarin saya kirimin. Cuman kemarin itu sempat saya revisi sedikit, jadi saya hapus dulu, saya benerin dulu, baru sekarang sudah saya update lagi. Jadi nanti tugas-tugasnya bisa dicek di situ semuanya, dan ketepatan kalian untuk mengerjakan itu sangat bermanfaat buat kalian dalam penilaian kami gitu. Jadi terus ini untuk absensinya sebentar saya kirim dulu. Absensi. Untuk absensi saya kirim di message. Oke. Sudah saya pin juga. Absensi saya buka sampai jam 10.20 gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya, silakan Musa. Baik Bapak Dandra, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Bapak, saya kan di kategori ideation kan kemarin ada kayak validation ya, market validation tentang outputnya, wawancara dan sebagainya. Berarti untuk pengumpulan tugasnya itu saya harus mewawancarai beberapa peternakan terkait pakan ternak domba atau seperti apa Pak? Itu yang saya bingung, kayak atas tugas 2 Pak. Kalau tugas 1 alhamdulillah sudah mengumpulkan Bapak. Oke. Jadi ya, jadi kita melihat dari responnya sih Mas, respon dari hasil wawancara itu. Jadi
Kalau dari timnya Musa ini ada apa ya, ada wawancara dan sebagainya. Silakan nanti kita kemudian diupload hasil wawancaranya itu apa gitu aja sih. Baik Bapak, berarti sekalian saya kasih videonya juga Pak, biar apa boleh Pak? Jadi biar lebih meyakinkan juga gitu Pak. Silakan mau nggak dikasih videonya, mau di YouTube itu termasuk penilaian kami juga. Terima kasih Bapak. Siap, terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang masih bingung dengan tugas-tugasnya atau seperti apa? Ada lagi? Untuk yang pertemuan selanjutnya, ini kan hari Jumat rencananya. Ya, nanti untuk hari Jumat ini kita akan informasikan lebih lanjut karena ini pemateri juga masih belum ada respon. Jadi nanti kita tetap semua akan kami informasikan di grup WA gitu ya teman-teman. Yang hari ini tadi dua kategori ya yang ikut. Delapan menit lagi.
Absensinya kurang 3 menit. Oke, sudah 10.20, presensinya kami tutup. Mungkin dari teman-teman yang belum bisa hadir hari ini bisa mencoba di sesi ketiga. Dan sesi ketiga akan kami informasikan di WA Group. Oke, sekian dari kami, dari tim inkubasi BKSTUB. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra dan tim. Terima kasih Pak Izin Reva ya. Terima kasih Pak.